sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tak lupa saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, tak lupa saya menyampaikan salam dan hormat dari hamba-hamba Tuhan, sidang jemaat yang ada di Tanah Toraja maupun Toraja Utara. Karena pada Senin yang lalu saya melayani di Sadan Sangkaropi, hari Selasa di Salulosok, Rantai Buah, hari Rabu di Podon, Pituan, hari Kamis di Marinding. Dan saya boleh rasakan juga doa Bapak Ibu Saudara menyertai pelayanan saya sehingga boleh kembali di Makassar ini, dan sebentar malam juga akan bertolak ke Toraja. Pelayanan menanti kami. Tapi ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Meskipun tubuh ini ya sudah tidak muda lagi, tetapi itulah kekuatan, semangat yang Tuhan anugerahkan, dan ini merupakan satu kebahagiaan tersendiri di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan yang suci dan mulia. Tentunya Bapak Ibu juga boleh merasakan kebahagiaan di mana Tuhan boleh menyertai perjalanan hidup kita di tahun 2020 ini, sehingga kita sudah berada pada bulan yang terakhir di tahun ini, dan semua ini karena berkat penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya tidak berkomentar lebih panjang lagi, segera kita akan membaca satu ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayatnya yang ketiga. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Saya akan baca di dalam Alkitab terjemahan lama, Wahyu 1 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: Berbahagialah orang yang membacakan dan segala orang yang mendengar perkataan nubuatan ini, dan yang memasukkan ke dalam hati segala barang yang tersurat di dalamnya, karena masanya sudah dekat. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini merupakan wahyu dari Tuhan Yesus Kristus yang diberikan kepada Rasul Yahya melalui malaikat pekabaran, malaikat Jibril. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Wahyu ini ada 7 kali kata berbahagialah. Bahagia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Itulah bahagia. Kadang-kadang persoalan yang menyusahkan kita, sehingga kita tidak mengalami apa yang namanya bahagia. Banyak hal yang membuat akhirnya bahagia itu hilang dari dalam kehidupan kita. Banyak hal yang membuat sentosa, damai sejahtera yang daripada Kristus hilang di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang masalah sepele, Bapak Ibu, persoalan kecil. Sebab itu Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose 3 ayat 15, biarlah, coba Kolose 3 ayat 15, biarlah sentosa yang daripada Kristus, biarlah sentosa, biarlah damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus memerintah di dalam hati kamu. Sampai di situ, memerintah, menguasai hatimu. Kalau damai sejahtera yang daripada Tuhan menguasai akan hati kita, maka kita akan mengalami bahagia, keadaan atau perasaan yang senang. Karena sekali lagi kita diperhadapkan dengan permasalahan dunia ini. Sudah ditetapkan oleh firman Tuhan, sebagaimana yang diungkapkan dalam
Ayub 14 ayat 1. Semua manusia yang diperanakan oleh perempuan. Tentunya kita semua di sini diperanakan oleh perempuan. Tidak ada yang diperanakan dengan yang lain. Dan itu pengendapan firman Tuhan. Ayub 14 ayat 1. Pertama, adapun manusia yang diperanakan oleh perempuan itu. Adapun manusia yang diperanakan oleh perempuan itu. Sedikit jua hari hidupnya. Sedikit jua hari hidupnya. Dan berpuas-puas ia dengan kesukaran. Berpuas-puas ia dengan kesukaran. Bapak Ibu Saudara, kesukaran senantiasa menanti kehidupan kita. Tapi biarlah kesukaran itu bukan membuat kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita akan hilang percuma. Dan ini menjadi pengalaman Ayub. Bapak Ibu Saudara, apa yang dia ungkapkan dalam Ayub 6 ayatnya yang ke-10. Di dalam penderitaannya ada sesuatu yang menyukakan kehidupannya, yaitu dia tidak mungkir atau menyangkal akan firman yang maha suci. Ayub 6 ayat 10. Hanya penghiburan ini jua yang tinggal padaku. Ada penghiburan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pencobaan yang ada dialami oleh Ayub. Hanya penghiburan ini juga yang ada padaku. Dan ia itu menjadi kesukaanku dalam kesukaran ini. Menjadi kesukaan di dalam kesukaran ini. Jikalau tiada ia sayang akan aku, maka tiada pernah aku mungkir hukum yang maha suci. Tiada aku mungkir, tiada pernah aku menyangkal akan firman yang maha suci. Jadi kita lihat, ini satu hal yang luar biasa yang dialami, dirasakan oleh Ayub. Kesukaan di dalam kesukaran. Dan dia tidak menyangkal akan firman yang maha suci. Kalau itu juga menjadi prinsip dan bagian kita. Kalau toh kita mengalami apa yang namanya pencobaan, apa yang namanya kesukaran, Yakub 1 ayat yang kedua akan berlaku. Kita akan menganggap itu satu kesukaan. Salinan baru kita akan menganggap itu satu kebahagiaan. Tidak mudah pencobaan lalu kita anggap satu kesukaan. Tidak mudah pencobaan lalu kita anggap itu satu kebahagiaan. Tapi itulah firman Tuhan. Yakub 1 ayat 2. Hai saudara-saudaraku. Hai saudara-saudaraku. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sifatkanlah semuanya itu kesukaran saja. Sifatkanlah semua itu kesukaan. Jadi kita perhatikan, sekali lagi tidak mudah mensifatkan pencobaan merupakan satu kesukaan di dalam kehidupan kita. Tapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, pasti mampu untuk melakukan akan hal itu. Sebab itu, meskipun sekali lagi kita diperhadapkan dengan situasi dunia yang tidak menentu, yang membawa kekecewaan di dalam kehidupan kita, tapi ada firman Tuhan yang membuat kita berbahagia. Sebab itu firman Tuhan datang, berbahagialah orang yang membacakan kitab atau nubuatan di dalam Wahyu ini saja berbagai, cuma bacakan. Berikut juga, dan segala orang yang mendengar perkataan nubuat ini, yang membacakan dan yang mendengar. Tapi bukan hanya sekedar mendengar, tapi kita lihat selanjutnya, dan yang memasukkan ke dalam hati segala barang yang tersurat di dalamnya, karena masanya sudah dekat. Artinya kalau kita menurut dengan sebenarnya akan firman Tuhan, sebenarnya di sini artinya sungguh-sungguh. Seperti suratan Yakub juga, Yakub 1:25, orang yang meneliti, orang yang menyelidik hukum yang sempurna serta bertekun. Tidak menjadi orang yang melupakan, tetapi bukan hanya sekedar mendengar dan melupakan, tetapi mendengar dan melakukan. Dan ialah orang yang disebut berbahagia. Sekali lagi, kita disebut orang yang berbahagia. Untuk jelasnya, Yakub 1 ayat 25. Tetapi orang yang menyelidik hukum yang sempurna, orang yang menyelidik, orang yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum kemerdekaan, serta bertekun, serta setia atau bertekun. tiada menjadi orang mendengar yang terlupa, Tidak menjadi orang yang mendengar
sebenarnya, melainkan orang yang menurut dengan sebenarnya atau dengan sungguh-sungguh. maka ialah orang yang berbahagia di dalam hal ia menurut itu. Ialah orang yang berbahagia. Bapak, Ibu, saya dan saudara mengalami kebahagiaan kalau kita menurut firman Tuhan itu dengan sebenarnya, dengan sungguh-sungguh, tidak menjadi pendengar lalu melupakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua, makan dalam, menceraikan nyawa dan roh, serta sendi dan sumsum, dan tahu menyelidik segala ingatan dan niat hati. Firman Allah ini tidak mati, tapi disebut oleh Paulus kepada jemaat Ibrani 4 ayat 12, firman Allah ini hidup dan berkuasa. Sehingga kalau kita mendengar dan kita menaruh firman Allah itu, kita akan memperoleh kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, tidak akan mengalami kematian. Karena banyak orang yang hidup secara jasmani, tetapi sebenarnya di pemandangan Tuhan mereka adalah mati. Seperti jemaat yang ada di Sardis, bagaimana Tuhan menegur lewat Rasul Yahya kepada jemaat yang ada di Sardis dalam Wahyu 3 ayatnya yang pertama. Wahyu 3 ayat 1. Yang pertama, suratkanlah kepada malaikat sidang jemaat yang di Sardis itu. Suratkanlah kepada malaikat sidang yang di Sardis itu. Seperti demikian. Seperti demikian. Inilah sabda daripada Dia yang mempunyai ketujuh roh Allah. Inilah dia sabda yang mempunyai ketujuh roh Allah. Dan ketujuh bintang itu. Dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala perbuatanmu. Aku tahu segala perbuatanmu. Bahwa engkau sudah disangka hidup. Engkau sudah disangka hidup, Tetapi yang sebenarnya engkau mati. tapi sebenarnya engkau mati. Sama dengan jemaat yang ada di Efesus. Apa yang menyebabkan mereka sehingga mati di pemandangan Tuhan? Jemaat yang ada di Efesus yang menerima pengajaran Rasul dan Nabi melalui Rasul Paulus, mereka telah menerima pengajaran yang diwakilkan oleh Tuhan. Tapi seiring waktu yang berjalan, kemanisan dunia yang mempengaruhi jemaat yang ada di Efesus ini, sehingga mereka tertidur, bahkan ada yang sampai mati rohani. Tapi beruntung jemaat Efesus 2 kali ditegur oleh Tuhan melalui Rasul Paulus, dan kedua melalui Rasul Yahya di dalam kitab Wahyu. Pasal yang kedua kita perhatikan apa yang menyebabkan sehingga jemaat yang ada di Efesus ini tertidur bahkan mati rohani. Karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Wahyu 2 ayat yang keempat. Tetapi aku ada suatu hal ke atasmu. Aku ada satu hal ke atasmu, kata Yaitu Tuhan. engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Saudara, kalau orang yang merasakan kasih yang mula-mula, jangankan cuma hujan, badai pun dia terobosi. Itulah orang yang mengalami kasih yang mula-mula. Tidak ada yang dapat menghalangi untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau kasih mula-mula itu mulai hilang, jangankan hujan, gerimis pun Tuhan saja yang tahu. Ada kerinduan untuk beribadah, tapi apa boleh buat? Dia tidak mau lagi menghadapi tantangan yang ada. Jadi itu tanda atau ciri kasih yang mula-mula itu mulai hilang. Sehingga itulah yang membawa mereka tertidur bahkan mati rohani. Tapi Paulus katakan dalam Efesus 5 ayat yang ke-14, bangunlah hai engkau yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atasmu. Efesus 5:14. Itulah sebabnya kata firman. Itulah sebabnya kata firman. Bangunlah yang engkau yang tidur. Bangunlah engkau yang tertidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Bangkitlah dari antara orang mati. Maka Kristus akan bercahaya atasmu. Kristus akan bercahaya. Dan biarlah kita tetap hidup di dalam Tuhan, karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Berarti kalau kita tetap rajin membaca, rajin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, firman Allah yang hidup dan berkuasa inilah yang memberikan kehidupan di dalam kehidupan kita. Kita tidak tertidur rohani, kita tidak mati rohani, tapi sekali lagi kita tetap hidup di pemandangan Tuhan. Kata bahagia yang kedua dalam kitab Wahyu
yaitu Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena berhenti daripada segala kelelahan. Wahyu 14 ayat 13. Maka kudengar suatu suara dari langit berkata, Kudengar suara dari langit berkata, Suratkanlah seperti yang demikian ini. Suratkanlah seperti yang demikian ini. Berbahagialah segala orang yang sudah mati, Berbahagialah segala orang yang sudah mati, yaitu mati di dalam Tuhan, yaitu mati di dalam Tuhan, daripada sekarang ini. Bahkan kata roh itu, mereka itu akan berhenti daripada segala kelelahan. Mereka itu akan berhenti daripada segala kelelahan, Karena segala perbuatannya mengikut menyertai mereka. Perbuatan mengikut menyertai mereka itu. Rasul Yahya mendengar suatu suara besar, bukan suara kecil. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sehingga kematian bagi kita bukan suatu momok yang menakutkan, tapi kematian bagi kita adalah suatu keuntungan. Paulus katakan Filipi 1 ayat 21, hidup untuk Kristus, mati adalah untungku. Dan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kehidupan kita manusia hidup di dalam dunia ini, batas waktunya sudah ditentukan oleh Tuhan. Tinggal alasan sakit mati. Ada orang yang tidak mengalami sakit mati karena itu batasan Tuhan. Hidup di tengah-tengah dunia ini, tinggal bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sebab itu kita perlu waspada, supaya pada waktu Tuhan memanggil kita dan Tuhan menetapkan batas waktu kehidupan kita, kita dalam keadaan setia. Karena kita baca ayat 14 ayat 5, segala hari, bulan, tahun kita sudah ditentukan perhinggaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ayat 14 ayat 5. Jikalau segala hari manusia sudah dibilang, jikalau segala hari manusia sudah dibilang atau sudah dihitung, jikalau jumlah segala bulannya sudah tentu padamu, jumlah segala bulannya sudah tentu padamu, jikalau engkau sudah menentukan perhinggaannya, engkau guru besar berarti Tuhan. Jikalau Tuhan sudah menentukan perhinggaannya, yang tiada dapat dilalui olehnya, kita tidak dapat melalui batas waktu yang Tuhan tentukan kita untuk hidup di dalam dunia ini, kecuali Raja Hizkia. Karena Tuhan sampaikan melalui Nabi Yesaya, Tuhan bilang kepada Nabi Yesaya, pergi engkau bernubuatlah kepada Hizkia. Dalam Yesaya pasal 38, 1 Raja-Raja atau 2 Raja-Raja 20, di mana Bapak Ibu Saudara, Tuhan berpesan kepada Nabi Yesaya untuk menyampaikan nubuatan. Karena pada waktu itu Raja Hizkia, Raja Yehuda, dalam keadaan sakit parah dan akan mati. Datang nubuatan, berwasiatlah engkau kepada isi istanamu, karena engkau akan mati dan tidak akan hidup lagi. Mendengar kalimat ini, mendengar perkataan yang disampaikan oleh Yesaya kepada Hizkia, dia langsung menghadap Tuhan. Dia tidak berkomunikasi dengan si pembawa berita, tapi dia berkomunikasi dengan sumber berita, yaitu Tuhan. Dia memalingkan wajahnya ke dinding. Dia mengungkapkan akan segala isi hatinya, bahwa dia sudah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan mendengar akan doanya. Tuhan mendengar akan tangisannya. Karena ada orang juga yang rasa begitu kalau berdoa sambil menangis. Tapi itu kenyataan. Hizkia dia berdoa dan menangis, dan Tuhan dengar doanya, Tuhan dengar tangisannya. Coba kita baca Yesaya 38 ayat 3 saja. Ayat 3. Sembahnya, ya Tuhan, hendaklah kiranya engkau ingat akan hal aku sudah berjalan tidak di hadapan hadiratmu dengan segala benar dan sempurna hatiku, dan sudah kuperbuat barang yang baik kepada pemandanganmu. Maka Hizkia pun menangislah tersedih. Hizkia menangis terus. Dia menangis, berdoa sambil menangis. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yesaya, bunyinya, pergilah engkau, katakanlah kepada Hizkia, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Allah moyangmu Daud. Sudah kudengar permintaan doamu. Dan sudah kulihat segala air matamu.
segala air mata. Bahwasanya aku akan menambahi panjang umurmu dengan 15 tahun lagi. Jadi kita lihat Tuhan dengar doa Hizkia. Tuhan tilik air mata. Jadi doa yang disertai dengan tangisan merupakan doa yang bersungguh-sungguh di hadapan hadirat Tuhan, sehingga Tuhan dengar doa Hizkia. Tuhan tilik air matanya yang sebenarnya dia harus mati. Ini bukan keputusan dokter. Kadang-kala dokter memvonis seseorang tinggal 3 bulan mati. Tapi ini Tuhan yang memvonis. Tapi dapat ditangkal oleh doa dan air mata, doa dan tangisan Hizkia yang membuat dia dapat bonus 15 tahun. Jadi kita perhatikan, itulah yang terjadi kepada orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Meskipun Tuhan sudah tentukan, tapi karena dia berdoa dengan bersungguh-sungguh. Ada juga seorang anak Tuhan di Manado. Karena anaknya masih kecil, dia memang dapat penyakit, saudara. Tapi dia berdoa supaya Tuhan masih melanjutkan umurnya. Karena anak-anaknya pada waktu itu masih kecil-kecil. Lewat kemuliaan Tuhan, Tuhan kabulkan doanya. Doa yang disertai dengan air mata. Doa orang benar disertai dengan kesungguhan hati. Yakub 5 ayat 16. Besar kasihannya. Luar biasa kalau kita berdoa dengan bersungguh-sungguh. Coba Yakub 5 ayat 16. Oleh sebab itu, hendaklah kamu masing-masing mengakui dosamu di antara sama sendiri, dan mendoa-doakan sama sendirimu, supaya kamu selamat. Adapun doa orang yang benar, dengan bersungguh-sungguh hati itu, besar kasihannya. Jadi kita perhatikan doa orang yang benar dengan bersungguh-sungguh hati, besar kasihatnya. Kata berbahagia yang ketiga dalam Wahyu 16 ayat yang ke-15. Di sini katakan, ingatlah olehmu aku datang seperti seorang pencuri. Maka berbahagialah orang yang berjaga-jaga sambil memeliharakan pakaiannya, supaya jangan ia berjalan bertelanjang dan orang nampak kemaluannya. Sekali lagi di sini, ingatlah olehmu aku datang seperti seorang pencuri. Maka berbahagialah orang yang berjaga-jaga sambil memelihara pakaiannya. Kita harus memelihara pakaian keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Koyakkan hatimu, jangan pakaianmu. Kita koyakkan hati kita, jangan pakaian keselamatan kita. Nubuatan Nabi Yoel kepada umat Tuhan dalam Yoel 2 ayatnya yang ke-13. Yoel 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Bertobatlah kepada Tuhan Allahmu. Karena ialah amat mengasihani dan rahmani dan panjang sabar, dan besarlah kemurahannya, dan bersesallah ia akan jahat. Koyakkanlah hatimu, karena persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah hati yang hancur, hati yang pecah. Dan bukti hati yang hancur, hati yang pecah, kadang-kala kita harus meneteskan air mata. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Koyakkan hatimu, jangan pakaian keselamatanmu dikoyakkan. Kalau kita baca Mazmur 51 ayat yang ke-9, itulah yang Tuhan ingin. 19. Adapun persembahan yang kesukaan Allah, persembahan yang menjadi kesukaan Allah, ialah hati yang pecah. Maka tiada engkau ya Allah, menghinakan hati yang hancur lulu adanya. Menghinakan. Tuhan tidak hinakan hati yang hancur dan lulu. Justru Tuhan inginkan itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Hati yang hancur lulu di hadapan Tuhan. Jadi jangan kita koyakkan pakaian keselamatan kita, tapi koyakkanlah hatimu. Sebagaimana yang dialami, dirasakan oleh Daud. Bagaimana dia mengoyakkan hatinya. Dia menyadari segala keterbatasannya, segala kekurangannya, segala kesalahannya di pemandangan Tuhan.
Tuhan rahmani. Saudara, rahmat artinya belas kasihan. Tuhan senantiasa berbelas kasihan di dalam kehidupan kita. Mazmur 103 ayat 8. Allah rahimi, rahmani, rahimi. Mazmur 103 ayat 8. Bahwa Tuhan rahmani dan rahimi. Tuhan rahmani, rahimi. Ialah panjang sabar. Ialah panjang sabar. Besarlah kemurahannya. Besarlah kemurahannya. Sebab itu tetangga kita kali berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. rahmat, belas kasihan. Rahim itu ada pada perempuan. Kalau dia mengandung, janin yang ada di dalam kandungannya, apa yang diasup oleh ibu, itu yang diasup oleh janin yang ada. Artinya ada hubungan. Begitu juga dengan Allah. Apa yang Tuhan punya dia anugerahkan di dalam kehidupan kita. Semua yang ada di dalam dunia Tuhan punya, termasuk kehidupan kita, termasuk nafas kita. Sehingga apa yang Tuhan punya kita harus kembalikan kepada Tuhan, termasuk kehidupan ini. Bagaimana kita harus mengembalikan akan kehidupan kita. Hanya kita persembahkan kepada Tuhan akan segala keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita perlu persembahkan apa yang Tuhan punya, termasuk kehidupan ini, kita kembalikan kepada Tuhan. Tapi ada satu yang saya selalu katakan, apa yang Tuhan tidak punya, itu yang perlu juga kita kembalikan kepada Tuhan. Semua Tuhan punya. Apa yang tidak ada pada Tuhan yang banyak kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Khawatir, Tuhan tidak khawatir. Dia hanya berkata, jadi. Coba kita perhatikan Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Karena ialah yang memperdulikan. Ia yang memperdulikan. Kalau kita khawatir, Bapak Ibu Saudara, serahkan kepada Tuhan. Inilah kekhawatiran. Karena Tuhan tidak pernah khawatir, dia berkuasa. Dia hanya berkata jadi. Dia hanya berfirman jadi. Kita belum tentu berpikir, berkata, bekerja, belum tentu jadi. Tapi Tuhan, Mazmur 33 ayat yang ke-9. Mazmur 33 ayat 9. Mazmur 33 ayat yang ke-9. Karena berkatalah ia. Berkatalah ia. Maka ia itu pun adalah. Ia itu adalah. Berfirmanlah ia. Berfirmanlah ia. Maka ia itu pun terdiri. Ia itu terdiri. Itu Tuhan. Kita tidak sama dengan Tuhan. Tuhan hanya berkata jadi. Tetapi kita sudah berusaha sedemikian rupa, belum tentu itu jadi. Selanjutnya, kata berbahagia yang keempat dalam Wahyu 19 ayat 9. 19 ayat yang ke-9. Lalu katanya kepadamu, suratkanlah demikian ini. Suratkanlah demikian ini. Berbahagialah segala orang yang dijemput kepada perjamuan kawin anak domba itu. Berbahagialah segala orang yang dijemput pada perjamuan kawin anak domba itu. Maka katanya kepadaku, inilah yang sebenar-benar perkataan Allah. Inilah sebenar-benar perkataan Allah. Berbahagialah orang yang dijemput pada pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Itu selama 75 hari di sorga. Satu hal yang luar biasa. Kebahagiaan tersendiri yang dimiliki oleh orang-orang yang masuk pada pesta perjamuan kawin anak domba. Siapakah dia yang berlayak untuk masuk pada pesta perjamuan kawin anak domba Allah selama 75 hari? Yaitu orang-orang yang diangkat pada keangkatan gereja Tuhan, yang tidak mengalami kematian, dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan, yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama setelah zaman antikris, dipertemukan di awan-awan, lalu diobatkan menjadi tubuh kemuliaan, lalu masuk pada pesta perjamuan kawin anak domba. Diobatkan dulu, meskipun sudah disempurnakan, tapi masih ada daging dan darah, tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga.
Kita perhatikan 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 52. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Tetapi inilah aku katakan, Inilah aku katakan, hai saudara-saudaraku, bahwa daging dan darah tiada dapat mewarisi kerajaan Allah. daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Dan keadaan yang akan binasa Keadaan yang binasa tiada mewarisi keadaan yang tiada akan binasa. tidak akan mewarisi keadaan yang tidak akan binasa. Ingatlah, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, bahwa bukan sekalian kita ini akan mati, tetapi kita sekalian akan diubahkan di dalam sesaat, di dalam sekejap mata, pada bunyi sangkakala yang akhir. Karena sangkakala akan berbunyi, dan segala orang mati akan dibangkitkan dengan keadaan yang tiada akan binasa, dan kita ini akan diubahkan. Kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan, suatu hal yang luar biasa. Sebab itu berbahagialah orang yang dijemput pada perjamuan kawin anak domba Allah, pesta yang luar biasa. Di dunia ini mungkin belum ada pesta sampai 75 hari. Tapi itulah janji Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu Daniel 12 ayat 12, berbahagialah ia yang bernanti-nanti sampai pada 1335 hari. Dikurangi Wahyu 12 ayat 6, 1260 hari, sama dengan 75 hari. Luar biasa. Sebab itu dikatakan berbahagialah orang yang dijemput pada perjamuan kawin anak domba Allah. Dan yang ketiga, yang kelima, dari kata berbahagia yang kelima, yaitu orang-orang yang mati pada bangkit pada kebangkitan pertama, yaitu orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Karena kematian itu hanya dua bagian, mati di dalam Tuhan dan mati di luar Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mati di dalam Tuhan, yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Berbahagialah dan kuduslah orang yang masuk bagian di dalam kebangkitan yang pertama itu. Maka mati yang kedua tiada berkuasa atas mereka itu, melainkan mereka itu menjadi imam kepada Allah dan kepada Kristus, dan akan memerintah beserta dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jadi kita lihat orang yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama dikatakan berbahagia. Kenapa? Karena mereka juga akan turut memerintah bersama-sama dengan Kristus. Baik dia pengantin Kristus maupun bukan pengantin Kristus, sama-sama memerintah di dalam 1000 tahun masa damai. Yang akan diperintah adalah mereka yang lolos pada zaman antikris. Mereka tetap tubuh seperti ini. Berbeda dengan orang yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama dan orang-orang yang diangkat yang tidak mengalami kematian. Mereka akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan, bukan lagi tubuh seperti ini yang ada daging dan darah. Dan orang-orang yang lolos pada zaman antikris tetap ada daging dan darah. Sebab itu mereka yang suami istri lolos pada zaman antikris masih berkembang biak di dalam 1000 tahun masa damai. Meskipun mereka menjadi rakyat yang akan diperintah, tapi akan masuk sekali lagi di dalam kerajaan masa damai. Tidak ada kekacauan di sana, tidak ada peperangan di sana. Dan orang-orang yang menjadi pengantin Kristus memerintah juga dalam 1000 tahun masa damai, dan juga akan memerintah pada bumi baru, langit baru, Yerusalem baru yang akan turun dari surga. Dengan kata lain, akan memerintah selama-lamanya. Luar biasa janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kata bahagia yang ke-6, yaitu Wahyu 22 ayatnya yang ke-7. Wahyu 22 ayat ke-7. Ingatlah, Ingatlah, aku datang kelak dengan segeranya. aku datang kelak dengan segeranya. Berbahagialah orang yang menurut segala perkataan nubuat di dalam kitab. Berbahagialah orang yang menurut segala perkataan nubuat di dalam kitab ini. Ada hubungannya dengan Wahyu 1 ayat 3. Jadi kita yang mendengar dan menurut akan nubuatan yang ada di dalam kitab Wahyu ini, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Apalagi kalau kita menurut dengan sebenarnya, yang akan membawa kita untuk menjadi sama dengan Allah, sama dengan Bapa. Matius 5 ayat 48. Menjadi sama dengan Kristus, bukan jadi Kristus, tapi dengan pengajaran firman Tuhan yang diwahyukan, yang sementara kita imani, kita tekuni saat ini.
bukan hanya sekedar akan membawa kita kepada keselamatan, tapi justru akan membawa kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan. 2 periode, luar biasa. Kalau periode di dunia ini cuma 5 tahun, 1 periode. Kalau toh 2 periode berarti 10 tahun. Ini 1 periode 1000 tahun. Periode kedua tidak ada lagi batas waktu, selama-lamanya. Orang Toraja bilang saya laku-laku, tidak ada saudara batas waktu. Luar biasa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita disebut berbahagia. Dan bahagia yang terakhir, Wahyu 22 ayat yang ke-14. 22 ayat yang ke-14. Berbahagialah segala orang yang membasuh jubahnya. Berbahagialah segala orang yang membasuh jubahnya, sehingga mereka itu berhak menghampiri pohon hayat itu. Pohon hayat, pohon kehidupan. Dan masuk ke dalam negeri itu daripada pintu gerbangnya. Masuk daripada pintu, melalui pintu gerbang. Masuk pada Yerusalem baru yang akan turun dari sorga. Itu satu hal yang luar biasa. Karena di sanalah tempat kediaman Allah dan manusia. Sehingga kita tidak lagi butuh cahaya matahari. Kita tidak lagi butuh pelita seperti saat ini. Seperti yang dikatakan dalam Wahyu 22 ayatnya yang kelima. Karena kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Kita akan sama-sama dengan Dia. Coba. 22 ayat yang kelima. Maka tiadalah ada malam lagi kelak. Di sana, di bumi baru, langit baru, Yerusalem baru turun dari sorga, tidak ada lagi malam. Dan mereka itu tiada berkendakan cahaya pelita. Tidak berkendakan cahaya pelita dan cahaya matahari. Karena Tuhan yaitu Allah akan menerangkan mereka itu, dan mereka itu akan memerintah kelak selama-lamanya. Jadi kita lihat, kita tidak butuh matahari karena tidak ada lagi matahari. Tidak ada lagi lautan di bumi baru, langit baru sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu matahari yang membuat ada malam, ada siang. Tapi karena Tuhan yang menerangi, kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Tempat kediaman kita bersama-sama dengan Tuhan. Luar biasa kebahagiaannya. Orang-orang yang mengalami rohnya diangkat, lalu berjumpa dengan Tuhan, luar biasa kebahagiaannya. Tidak dapat diukur dengan keadaan situasi dunia. Itulah janji Tuhan. Sebab itu kita perhatikan Wahyu 21 ayat 3. Wahyu 21 ayat 3. Maka aku dengar suatu suara besar daripada aras itu mengatakan. Rasul Yahya mendengar suara dari aras itu mengatakan. Ingatlah bahwa tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia. Ingatlah tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka itu. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka itu. Dan mereka itu akan menjadi kaumnya. Mereka, Bapak, Ibu, saya dan saudara, kalau kita setia, kita akan menjadi kaumnya. Dan Allah sendiri akan beserta dengan mereka. Allah sendiri akan beserta dengan mereka. Di mana Tuhan ada, di situ kita ada. Luar biasa kebahagiaan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini. Tak tersembunyi kuasa Allah dalamlah ditolong saya juga. Bapak Ibu Saudara, tangan Tuhan terbuka. Dia senantiasa menanti kita untuk datang kepadanya. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa.
mana 2, 3. Penyembahan ini kami pergolakan dengan nama Tuhan. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di dalam sambung rohmu dan roh kami. Kami siap menyembah Bapa dengan roh dan saudara dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Allah.